Teruntuk Bapakku di dingklik kayu di sana. Assalamualaikum Bapak. Bagaimana kabar Bapak di sana? Aku yakin Bapak sangat baik-baik saja di sana. Bapak pasti sekarang tambah ganteng. Rambut Bapak tidak lagi beruban, tubuh Bapak tidak lagi kurus, kulit Bapak tidak lagi keriput. Sekarang Bapak pasti sedang asik duduk di dingklik kayu panjang kesukaan Bapak, kan? Bagaimana rupa dingklik kayu di sana, Pak? Apakah sama dengan dingklik kayu kesayangan Bapak di sini? Dingklik kayunya masih ada dan masih bagus loh, Pak. Sekarang lebih sering dipakai ibu saat berjemur di pagi hari. Dingklik kayunya masih kuat, hanya warnanya yang telah memudar. Bapak pasti sekarang sedang duduk leyeh-leyeh sambil menghisap rokok dan ditemani segelas kopi atau teh hangat, bukan? Rokoknya cap apa, Pak? Pasti bukan rokok Tingwei yang dulu sering Bapak isap. Mestinya rokok di sana lebih enak dan tidak meninggalkan bau nikotin di baju Bapak. Jujur, aku paling benci kalau Bapak merokok. Bukankah Bapak tahu rokok tidak baik buat kesehatan? Hanya saja sekarang aku sadari, mungkin merokok adalah salah satu cara Bapak untuk menghilangkan kepenatan hidup. Oh iya, burung beonya masih bersama Bapak, kan? Apakah dia masih suka memanggil-manggil nama Bapak? Aku tiba-tiba kangen Bapak saat melihat foto keluarga kita di atas rak kayu. Aku masih ingat foto itu dibuat saat adik akan diwisuda keesokan harinya. Ada Bapak, Ibu, aku, dan adik. Kita jarang foto keluarga ya, Pak. Mungkin itu satu-satunya foto keluarga lengkap yang kita punya. Meskipun di foto itu Bapak tidak tersenyum, aku yakin Bapak bahagia waktu itu. Seandainya saja Bapak masih bersama kami, Bapak pasti akan lebih bahagia karena di tengah keluarga kami sudah hadir dan bertambah 4 orang makhluk kecil. Ya, mereka cucu-cucu Bapak. Kasihan mereka, Pak. Mereka hanya mengenal Bapak dari foto dan cerita kami. Mereka selalu bertanya, bagaimana sosok Bapak, kakek yang mereka kenal hanya lewat foto. Mereka lucu dan pintar, Pak. Meskipun saat mereka berkumpul, rumah kita tak ubahnya mirip tempat Power Rangers bertempur dengan monster naga. Berantakan sekali. Bapak, maafkan aku. Dulu Bapak ingin sekali melihat aku menikah dan kemudian mempunyai anak. Sampai karena keinginan itu tidak pernah terwujud, Bapak suka sekali momong anak tetangga. Maafkan aku, Bapak, karena aku tidak bisa mengabulkan keinginan Bapak untuk merasakan menjadi seorang kakek. Maafkan aku karena tidak mampu membuat mimpi Bapak menjadi wali nikahku menjadi kenyataan. Sering aku iri, Bapak, kalau ada seorang kakek yang bermain dan memanjakan cucunya.
anak-anak kami tidak diberi kesempatan merasakan itu. Aku iri, Bapak. Mengapa Tuhan memisahkan kita sebelum kami bisa mewujudkan keinginan Bapak? Seandainya saja Bapak masih di sini, aku yakin Bapak akan dengan senang hati menggaruk punggung anakku sambil bercerita tentang pejuang Indonesia yang berperang dengan tentara Jepang. Seperti dulu Bapak sering melakukan itu pada adik sebelum tidur. Bapak pasti akan menyisipkan dialog tentara Jepang dengan menggunakan bahasa Jepang sekenanya, yang dulu bukannya membuat adik tertidur, tetapi malah membuatnya terbahak. Cerita yang sama serta selalu berulang menjelang tidur dan tetap membuat kami terbahak. Seandainya saja cucu-cucu Bapak bisa mendengar cerita itu langsung dari Bapak. Bapak, aku yakin Bapak bisa mendengar aku dari sana. Maafkan aku, Pak, karena dari dulu aku tidak pernah membuat Bapak merasa menjadi Bapak seperti kebanyakan. Maafkan aku, karena aku sering sekali membuat Bapak marah dan merasa tersisihkan. Maafkan aku, Bapak, karena tidak pernah mau mendengar keluh kesah Bapak. Maafkan aku yang kerap menyakiti hati Bapak dengan bantahanku. Dulu, aku merasa Bapak tidak sekeren Bapak teman-temanku. Namun sekarang aku menyadari kalau Bapak itu sebenarnya keren. Bapak keren karena Bapak tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Bapak juga tidak pernah lupa bertahajud, dan dalam sholat Bapak, aku yakin ada selaksa doa yang Bapak luncurkan untuk kesuksesan kami. Betapa durhakanya aku pada Bapak. Seandainya Tuhan mengizinkan untuk memutar waktu, aku ingin Bapak kembali hadir bersama di sini. Aku ingin kita bersama memperbaiki kesalahan kita. Keren tidaknya Bapak, aku tidak bisa memungkiri kalau darah Bapak mengalir dalam setiap uraian nadiku. Aku ingin menjadi anak baik yang mau menjadi tempat curhat Bapak. Suatu harapan naif yang tidak mungkin terkabulkan. Tempat sudah memisahkan kita. Bapak, benar kiranya suatu pernyataan, kita baru merasakan kehilangan kalau orang yang sering kita abaikan sudah meninggalkan kita. Benar adanya kalau penyesalan itu selalu datang di akhir cerita. Biarlah penyesalan itu menyebab terurainya air mata kami dalam setiap doa yang kami panjatkan untuk-Mu, Pak. Biarlah kami yang akan menghidupkan sosok kakek dalam benak cucu-cucu Bapak melalui cerita betapa kerennya Bapak karena Bapak tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Aku yakin suatu saat nanti di akhir masa kita akan bisa bersama lagi. Aku yakin nanti Bapak akan menyambut kami dengan senyum. Aku ingin memelukmu Bapak. Aku ingin menangis di dadamu dan meminta maaf atas semua kebodohanku. Aku yakin suatu saat nanti kita akan berkumpul lagi. Cucu-cucu Bapak dan Bapak nanti akan duduk bersama
dan mendengar lagi cerita perjuangan tentara Indonesia melawan tentara Jepang dari Bapak langsung di taman surga. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Aku pamit dulu, Bapak. Baik-baik ya di sana. Wassalam dari anak perempuanmu.